apakah yang ngajar di UIM itu Salafi semua, Bang? Mau jadi apa? Mahasiswa Madinah bukannya kuliah malah sibuk narik jadi mutawif, ha? Gimana nih Bang Israf nih? Aduh. Sehat Bang Israf ya? Alhamdulillah. Ini banyak sehat. netizen-netizen yang ngelihat malah kok mahasiswa Madinah sekarang malah sibuk jadi mutawif, bikin ini, bikin itu, malah kerja di sana, Bang. Padahal kan dari kampus udah dapet duit. Nah, gimana kira-kira Bang? Jawabannya gimana? Jawaban diplomatis gimana? Gimana, Bang? Jadi mungkin Bang Kevin sebelumnya harus ngeliat dulu nih berapa orang sih mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, terutama di Madinah gitu kan. Banyak ya? Banyak, Masya Allah. Oke. Jumlah mahasiswa kita di Madinah kurang lebih ada 1.500 mahasiswa 1.500 mahasiswa iya. per tahun ini. Per tahun ini. Oke. Dan setiap tahunnya biasanya bertambah sekitar 200 sampai 300 mahasiswa. Wih, banyak juga ya. Iya, Masya Allah. Teman-teman, kita kedatangan hari ini Bang Israf dari mahasiswa Universitas Islam Madinah. Iya. Bener Bang ya? Bener Bang. Jurusan Syariah Jurusan Syariah. dan sekaligus anggota dari PPMI Saudi Arabia. Iya, Alhamdulillah. Bukan PPMI Madinah lagi, ini Saudi secara keseluruhan ya. Betul. Kita bakal tanya itu dulu Bang nih. Oke. Kita tentang kehidupan mahasiswa di Madinah, pendaftaran di Madinah gimana. Karena pasti netizen pada mau tahu nih kuliah di Madinah gimana rasanya ya. Siap. Nah, diharapkan Bang Israf di sini bisa kasih tahu sedikit banyak bagaimana kehidupan kuliah di Madinah. Dan apakah kalau kuliah di Madinah pasti aman dari syubhat-syubhat? Gitu nggak? Waduh. Itu juga, dan kemudian nanti kita akan bahas tentang program-program PPMI di Saudi Arabia. Oke Bang, jadi kayak tadi tuh pertanyaan yang pertama. Jadi ternyata banyak mahasiswa yang sambil kuliah, sambil kerja juga. Sebenarnya di kampus boleh nggak kayak gitu Bang? Oke, mungkin dari kata-kata pertama dulu kali ya kita breakdown gitu. Oke. Banyak atau enggaknya gitu Oke, kan. oke. Sebenarnya kata banyak atau enggak ini dilihat dari Jumlah benchmarkingnya ya kan, dari jumlah keseluruhan yang ada. Berapa persen sih mahasiswa yang memang aktif di dunia permutawifan, pertravelan duniawi, benar, ya kan? pertravelan duniawi, Iya. benar. Dan seberapa banyak mahasiswa yang memang fokus belajar. Oke. Oke. Kalau kita lihat ada 1.500 mahasiswa, let's say kita ambil big picture dari Madinah ya, dari UIM gitu. Kita punya mahasiswa sebanyak 1.500 kurang lebih. Oke. Sebenarnya tuh yang aktif di mutawif, kemudian aktif di dunia pertravelan itu nggak sebanyak itu, Bang. Oh. Iya. Karena gitu terus iklan-iklan travel juga sekarang kayak gitu semua kan. Iya. Dibimbing oleh mahasiswa Universitas Madinah gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau Bang Kevin bisa cek gitu ya. Mungkin dari setiap travel yang ada itu mungkin orangnya itu aja. Iya sih. Orangnya itu Iya sih, aja. dia lagi. Iya. Karena memang yang namanya kerjaan gitu ya, travel berurusan dengan mereka pasti travel ini punya tim marketing. Akhirnya yang ke blow up ya teman-teman itu terus. Teman-teman yang memang aktif jadi aktivis travel seperti itu. Iya. Ya tapi kan teman-teman yang aktif di dunia pendidikannya. Oke. Kita banyak loh mahasiswa kita yang Masya Allah ada musabakoh hifdzul Quran, musabakoh hifdzul hadis. Itu mahasiswa kita banyak yang berprestasi di sana. Oke. Tapi itu memang nggak ke blow up. Nah, itu yang nggak ke blow up. Iya. Yang ke blow up ya itu dia dipandu oleh Iya. mahasiswa Universitas Islam Madinah. Kita nanti mahasiswa tapi ngejob terus gitu. Sebenarnya kan yang Anda tahu nih Bang, koreksi kalau Anda salah, itu kan ada akadnya ya sebelum kita masuk ke Universitas Islam Madinah itu bahwa harus belajar. Ntar juga dapat mukafaah ya, dapat fulus dari kampusnya gitu ya. Udah mah nggak bayar, dapat fulus lagi gitu, Masya Allah. Berarti sebenarnya kampus pengen bilang lo nggak usah kerja, fokus belajar, tapi masih ada cara sampingan. Sebenarnya gimana Bang? Oke. Ini sebenarnya dilematis ya, dilematis karena memang secara akad tertulis dan secara hukumnya gitu ya, tertulis tanda tangan dan lain-lain itu memang tidak ada. Tapi memang secara normatifnya kita nih mahasiswa yang berkuliah di Arab Saudi ini memang mayoritas kita adalah beasiswa full dari pemerintah Arab Saudi. Yang dimana beasiswa ini adalah Masya Allah, alhamdulillah kita bisa dapat akomodasi di sana secara gratis. Kemudian kita dapat fasilitas tiket pulang pergi sekali setahun. Bukan cuma datang dan pulang. Enggak, sekali setahun kita dapat. Oh, jadi yang Anda tahu soalnya cuma datang sama pas udah lulus nanti. Enggak, jadi setiap tahun sekali setahun itu kayak Ana sekarang nih di Jakarta gitu ya. Itu kita dapat tiket gratis, Bang. Oh, Masya Allah. Fasilitas dari pemerintah Arab Saudi Fasilitas itu ya? dari pemerintah Arab Saudi. Luar biasa. Kemudian juga kita ada uang saku. Uang saku sebulan sekali.
kita dikasih. Kemudian juga kita dikasih juga setiap tahunnya itu ada uang buku. Ada uang buku. Uang buku. Untuk beli buku. Untuk beli kitab, ya. Oke, betul. untuk beli kitab. Kemudian juga kita di awal kita punya apa namanya? Biaya kita untuk pengurusan ke Saudi itu kan juga cukup mahal. Ya. Itu diganti sama pihak kampus. Iya, sebesar kurang lebih 7 sampai 8 juta. Wih, Masya Iya. Allah. Per orang tuh ya? Per orang. Bayangin ada berapa orang. ribu mahasiswa loh? Betul, juta malah, Bang. Oh, total berapa Beratus. mahasiswa? Kalau di UIM sendiri mungkin 100.000 ada kali, Bang, mahasiswa. Masya Allah, banyak banget ya. Dan hal serupa terjadi di kampus-kampus yang lain di Arab Saudi. Oke, oh Iya. semuanya tuh? Semua kampus. Jadi mungkin teman-teman yang mau kuliah gitu ya, Iya, daripada cari capek-capek beasiswa-beasiswa yang effortnya banyak banget, Iya. ke Saudi aja. Emang kalau untuk apply beasiswa ke Saudi, effortnya nggak banyak? Banyak juga. Oke. Yang pasti sabar ya. Oh, Yang karena pasti sabar. antrian. Karena ngantri dan juga terkadang nih kita nggak tahu kapan diterimanya. Ketika kita daftar tahun ini mungkin bisa 2 tahun yang akan datang kita diterima. Kalau ada rekomendasi dari pondok-pondok tertentu, Bang? Walaupun dapat rekomendasi. Oh, gitu. Iya. Jadi memang Bukan ada istilah diprioritaskan oleh ini enggak ya? ada diprioritaskan, tapi yang diprioritaskan ini nggak cuman dari satu pondok. Iya lagi. Bener. Jadi kan ngantri itu ya. Iya, iya. Kita udah submit berkas, ternyata yang berkasnya ke hold tuh nggak cuman kita doang, ternyata ada Iya. angkatan-angkatan di atas kita gitu yang Antum dari pondok nggak dulu? ada dari pondok. Pondok mana? Albina namanya. Albina Bekasi. Iya, Albina Oh, Bekasi. Masya Allah. Itu langsung nge-link ke Madinah berarti? Iya, alhamdulillah di angkatan Ana itu pondok kita sudah muadalah ya, ibarat Iya, apa muadalah. namanya? Pengibaratan dari mereka, muadalah sudah jadi kita daftar itu dengan ijazah kita saja sudah diverifikasi gitu. Iya, karena ente dapat 2 ijazah dong, yang berbahasa Indonesia sama berbahasa Arab gitu ya? Iya. Oke, paham. Nah, buat teman-teman yang anak SMA, anak SMK, atau mungkin mau pindah kuliah ke Madinah nih, udah kuliah di sini, pengen banget deh kuliah di Madinah. Kalau misalnya Nabawi deket, umroh juga murah gitu ya. Bisa narik. Enggak. Untuk belajar. Untuk belajar. Nah, kira-kira ada harapan gak sih untuk anak-anak umum yang blank banget bahasa Arabnya, blank banget ilmu agamanya untuk kuliah di Madinah dan belajar? Ada harapan gak, Bang? Jelas besar banget, Bang. Masa sih? Iya. Bukan yang terkalah saing sama anak Albina, anak bin enggak. Bas, anak Imam Bukhari. Enggak. Serius? Enggak, iya. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat gitu ya dari sistem penerimaan mahasiswa baru di Arab Saudi ini, alhamdulillah sekarang sudah terintegrasi melalui satu portal. Oke. Namanya Portal Studi in Saudi. Portal Studi in Saudi. Iya. Itu kalau mau apply ke sana. Iya, via itu. Apa Via tulisannya? website. Portal Websitenya Studi Studi in Saudi. STUDY. Iya, In Saudi. in Saudi. Tertulis ya di sini ya. Iya. Nanti Nanti tertulis ya di sini ya. nanti aku Studi kirim in deh Saudi. tutorialnya. Kita ada Oke, tutorialnya. Oke, boleh banget tuh, ditunggu banget tuh Iya. tutorialnya. Jadi masuk ke portal itu dulu. Ya, masuk ke portal itu. Kemudian? kita daftar kayak buat account sosial media ya. Ya. Nama, email, terus kemudian apa namanya? Ya, tetek bengeknya lah ya. Nah, di sana kita baru boleh milih kampus-kampus mana aja yang mau kita daftar. Oh, terbuka untuk seluruh kampus di Saudi Terbuka Arabia. untuk seluruh kampus. Oh, berarti daftarnya bukan ke website UIM. Bukan kalau sekarang. Iya. Tapi kalau nggak salah, sampai terakhir beberapa bulan yang lalu tuh masih ada kita pendaftaran di website UIM. Oh, Tapi gitu. memang di split gitu loh. Oke. Di split. Kalau tadi Bang, sorry, kita sedikit arahkan agak melebar. Kalau ke UI mungkin antri. Aku di Taif aja deh. Bisa banget. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah ada mahasiswa baru di kampus, mungkin jarang kedengeran ya namanya. Di daerah Ha'il, di salah satu daerah di Saudi Arabia. Itu ada kampus namanya kampus Ha'il. Alhamdulillah ada 2 mahasiswa kita dan baru mereka berdua di kampus itu. Wih. Dan alhamdulillah akan berangkat lagi mungkin di Agustus atau di September ini di salah satu kampus di Saudi juga di dekat daerah Yaman, namanya Bisha. Bisha. Iya, Itu alhamdulillah ada daerah di Saudi juga. Iya, daerah di Saudi perbatasan juga. sama Yaman. Dekat dengan Oh, perbatasan dekat dengan Yaman, Yaman, ya. oke. Itu sekitar mungkin kurang lebih ada 3 sampai 5 mahasiswa baru. Oh, baru. gitu. Iya. Kan di tiap-tiap kota ada dong, ya. Ada tadi di Jeddah ada, ya di Taif ada, di Baha gitu-gitu ada Iya, ya masing-masing. ada. Jadi bisa sebenarnya teman-teman nggak harus fokus ke satu kampus UIM aja gitu sebenarnya. betul. Tapi Di Makkah memang juga ada ya, Ummul Qura ya, Iya. dan sebagainya.
Tapi memang keuntungan di UIM adalah ya kita berada dekat dengan kota Nabi gitu ya. Iya sih memang. Berkahnya lah ya. Artinya kalau memang idealisnya nggak sampai ya berusaha realistis aja. Iya, betul. Karena kan yang paling penting nggak tahu ya menurut Anda pribadi Bang, environment berbahasa Arabnya itu loh dengan penutur asli bahasa Arab, kebudayaan di sana dan mulazamah sama syekh di sana. Betul. Itu kan sebenarnya gitu. Maksudnya kalau emang ente semua Madinah nih nunggu 5 tahun nganggur ente di sini sih nggak bisa apa-apa. Mending belajar public speaking. Enggak, bukan. Tapi coba ngelamar atau daftar di kampus-kampus Saudi yang lain, di Riyadh misalnya ya. Atau tadi di mana ada perbatasan Yaman? Di Bisha. Di Bisha ya. Yuk Bisha yuk gitu. Gitu. Nah, itu informasinya bisa ada di Studi in Saudi. Itu sih jadi environment berbahasa Arabnya itu loh. Karena kalau di sini ente belajar bahasa Arab, ente katakanlah ikut les apapun bahasa Arab, kalau selesai kelas ngomongnya Indonesia lagi, sama aja. Kalas. Sama aja. Karena kan memang esensi dari berbahasa itu adalah praktek ya. Prakteknya. Iya. Kalau kita udah belajar teori panjang dan lebar gitu ya, ilmu-ilmu rumus nahwu, sholat segala macam, hafal alfiyah, jurumiyah segala macam. Paling taunya cuman kaifa haluk, alhamdulillah khair. Iya, benar sama jazakallahu khairan. Iya. Terakhir barakallahu fik. Tapi kalau nggak dipraktekkan kan gitu ya. Betul. Jadi itu sih kesempatan untuk merasakan kuliah di Timur Tengah dengan bahasa Arab yang full dan mau nggak mau ente kan harus berbahasa Arab ya Bang? Harus. Tapi gini Bang, ya kita kan pemerintah Saudi, kita tahu bahwasanya mereka punya visi 2030 ya. Iya. Jadi nggak cuman kampus-kampus yang notabene-nya belajar agama, tapi kampus-kampus yang teknik, yang saintek itu juga mereka memperluas sayap. Ya, jadi banyak teman-teman kita mahasiswa yang rata-rata tuh pengen cari keberkahan di Mekah Madinahnya gitu ya. Tapi ilmunya ilmu sains tadi. Ilmu sains. Akhirnya banyak kedokteran gitu-gitu ya. Betul. Banyak teman-teman kita di King Abdul Aziz University di Jeddah itu ngambilnya mayoritasnya ngambil sains. Iya. Biasanya IT, kelautan. Jadi dapat dua-duanya tuh. Masya Allah. Ilmu dunianya dia kompeten, ikut mulazamah sama syekh juga. Betul. Luar biasa. Enak sekali hidup ini. Jadi di sana ilmu dunia dapat juga mulazamah sama syekh juga dapat ya Bang ya. Masya Allah ya, enak banget benar-benar. Oke, kalau ente sendiri Bang, dari Albina sendiri tuh untuk bahasa Arabnya udah pede ente sebenarnya. Nah ini unik nih. Jadi aneh itu dulu di SMA itu Ana ngambil Albina itu kan dia kita campur ya, agama dan juga pelajaran IPA. Oke. Iya, dan Ana pribadi dulu concernnya memang ke IPA. Oh gitu. Tapi memang kita Masya Allah ya diberi asupan-asupan ilmu syar'i itu juga nggak kalah cukupnya dengan IPA yang kita ambil gitu. Jadi ketika Ana di Albina itu Ana punya concern untuk lanjut kuliah ke kedokteran. Oh gitu pengennya. Pantesan nanti gayanya udah kayak dokter. Waduh. Nanti gayanya kayak dokter ya. Meskipun kayak dokter gigi tapi enggak apa-apa. Bagus itu. Kacamatanya bundar-bundar gitu kayak dokter Pak, asli benar. Giginya bagus ya. Bagus. Jadi cocok jadi dokter gigi. Cocok. DRG. Terus oh jadi ente sebenarnya concernnya pengen kedokteran. Iya. Tapi qadarullah takdir berkata lain. Alhamdulillah. Ana daftar di Madinah. Tapi sebelum Ana keterima di Madinah, Ana kuliah dulu. Di mana? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Jurusan? Jurusan finance. Oh, jurusan finance. Jauh ya? Mana sih? Jauh ya? Pengen jadi dokter. Oh, mungkin administrasi rumah sakit mungkin. Administrasi rumah sakit. Dapat di Malaysia. Beasiswa juga, Bang? Oh, enggak, pribadi. Oh, pribadi. Di Malaysia. Berapa tahun kuliah? Setahun lah. Sambil nunggu Madinah itu ya? Sambil nunggu Madinah. Oke. Jadi di Malaysia selesai. Nah ini nih uniknya. Tadi kan yang berbahasa ya. Iya. Mengenai bahasa. Jadi di awal itu di pesantren kita udah bahasa Arabnya itu udah Masya Allah lah ya. Kita praktek bahasa Arab. Walaupun gak setiap hari. Tapi pasti mumarosahnya, tatbiknya itu pasti ada gitu kan. Praktisnya itu ada. Bahkan kalau bisa dibilang di saat SMA itu bahasa Inggris aneh itu mungkin di bawah banget daripada rata-rata orang pada umumnya, dan bahasa Arabannya tuh Masya Allah gitu. Oke. Akhirnya singkat cerita daftar di Madinah sambil nunggu akhirnya kuliah di Malaysia. Kuliah di Malaysia pakai bahasa Inggris. Oh. Iya. Ana mulai bahasa Inggris jalanin dari nol sampai akhirnya di Malaysia full pakai bahasa Inggris, sampai buat jurnal, buat paper dan lain-lain pakai bahasa Inggris. Oh iya? Iya. Nggak pakai bahasa Melayu? Enggak. Karena bahasa pengantar kuliah juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris.
Karena kita ngambilnya finance kan di saat itu. Di kampus juga yang internasional, alhamdulillah. Oke. Terus bahasa Inggris kita dipraktikkan terus, tapi bahasa Arabnya kurang nih dipraktikinnya nih. Akhirnya mulai meluntur. Akhirnya meluntur. Setahun kemudian lulus di Madinah. Masuk Madinah ada tes dulu. Nah ini mungkin jawaban buat teman-teman yang dari umum atau dari nggak ada basic agama, nggak ada basic bahasa Arab. Jadi sebelum kita sudah mendaftar ke kampus-kampus di Saudi, rata-ratanya kampus itu menyediakan kelas bahasa Arab. Oke. Iya, kelas bahasa Arab untuk pemula lah, yang dimana mereka tuh dibimbing, dilatih bahasa Arab mereka sehingga nanti ketika sudah 2 tahun maksimal, itu mereka bisa lanjut ke fakultas yang mereka inginkan. Nah di Madinah itu pun sama, kita dites, Anda dites kemudian Anda dapat skor yang nggak maksimal. Akhirnya Anda harus 1 semester di kelas bahasa. Jadi kan kebayang ya, mungkin let's say kita lihat dari timeline itu mungkin cuman sekedar 2-3 tahun Anda nggak praktik bahasa Arab gitu ya. Tapi sebesar itu penurunannya. Pengaruhnya. Lupa ente. Lupa parah. Oh, kosakata hilang juga, Bang. Hilang, Bang. Karena praktik tuh nggak dipraktikkan gitu kan. Benar banget sih, benar banget. Kadang-kadang praktek, kadang-kadang malah secara nggak sengaja kita juga nambah kosakata baru, tahu makainya gimana gitu ya. Betul. Iya. Oke, Masya Allah. Nah, terus kuliah di Madinah deh, Bang Ente. Banyak orang yang mengira bahwa kuliah di Madinah tuh udah pasti aman, udah jalurnya udah selamat lah, udah pasti begini-begini. Nah, apakah yang ngajar di UIM itu Salafi semua, Bang? Ini atau gimana? Oke. Artinya berpemahaman akidah Ahlus Sunnah gitu ya. Iya. Anda pengen cerita. Salah satu rektor awal-awal UIM itu adalah Syekh Bimbas. Ya. Ketika Syekh Bimbas menjabat sebagai rektor, UIM ini lagi mengembangkan prodi-prodi yang ada di UIM. Iya. Syariah, fakultas syariah, kemudian ada fakultas Usuluddin wa Dakwah. Betul. Ada fakultas Al-Qur'an. Akhirnya di saat itu UIM ini baru mengembangkan fakultas Quran. Oke. Iya. Di saat UIM mengembangkan fakultas Al-Qur'an, ada satu qori terkenal di Mesir dengan manhaj dan akidah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di Saudi Arabia dan di UIM. Tapi beliau dengan kompetensinya sebagai pengajar Al-Qur'an didatangkan langsung sama Syekh Bimbas ke sana. Oke. Jadi poinnya adalah objektivitas. Si pendidik nih kira-kira mereka mampu nih. Kita lihat maslahat dan mudaratnya. Betul gitu sekali. Ya. Betul sekali. Ketika maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, didatangkan. Iya. Akhirnya didatangkan. Paham. Itu tahun-tahun lama gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu semakin kesini, tenaga-tenaga pendidik, tenaga-tenaga pengajar yang bermanhaj sesuai dengan apa yang diajarkan di Saudi. Itu lebih banyak. Akhirnya ya di fakultas Quran itu ya mereka make yang sesuai dengan mereka. Kalau mahasiswa sendiri juga tentu kita gini ya. Maksudnya Bang Kevin ini nggak mau membahas tentang perbedaan segala macam. Kita nggak bisa pura-pura buta dari hal itu. Kita nggak bisa pura-pura buta. Dan keuntungannya adalah bagi kita yang terbiasa melihat perbedaan, kita nggak kaget. Betul. Bagi seseorang yang melihat semuanya serba sama, dia akan kena efek echo chamber itu kan. Merasa semuanya setuju, sewarna. Pas dia balik ke Indonesia, kenapa ada ritual ini? Gitu dong. Iya, betul. Makanya nanti jadinya outputnya adalah kasar, mudah ABCD segala macam, belum tahu duduk perkara dan sebagainya. Betul. Itu kan yang kita bincang di sini ya. Nah, untuk mahasiswa sendiri kan beragam banget ya, Bang. Yang dari pondok A ada, pondok hijau juga ada nih, ya dong. Betul. Nah, berarti kan memang secara kampus universitas UIM ini memang ya terbuka juga untuk semua orang gitu kan. Jelas. Iya, jadi teman-teman juga jangan yang itu mau buat kampus Salafi, enggak juga ya. Enggak juga. Ya, kita belajar di sini. Toh nanti keluar selesai kuliah Anda nggak ambil pendapat guru Anda di kampus, bebas-bebas saja ya. Bebas-bebas saja. Itu kan hak prerogatif masing-masing. Masing-masing. Dan tanggung jawab masing-masing kan. Betul. Ya, jadi terkait dengan enak kalau kuliah di UIM bebas syubhat. Benar enggak. Banyak juga ya. Jelas banyak. Di semua tempat tuh banyak syubhatnya, Bang. Iya. Dan justru dengan adanya syubhat-syubhat itu kan melatih critical thinking ya. Betul.
Ente udah gede mau semuanya disuapin gitu. Ente nyari sendiri dong, Bro. Gitu. Ya Bang ya. Betul. Malah kadang-kadang ada mungkin nggak tahu sih di UIM gimana. Mungkin ada model dosen yang sengaja ngasih pendapat yang nyeleneh. Betul. Atau melempar artikel yang nyeleneh, ya gimana? Betul. Jawabannya Kita di gitu kan? pelajaran usul fikih itu kita biasanya tergantung dosen ya. Tapi dosen yang biasanya mengajar ana gitu ya, itu beliau sengaja melemparkan isu-isu untuk kita bahas di kelas. Iya. Dan kita dilatih untuk bisa terbiasa dengan perbedaan pendapat yang ada. Itu Dan makanya. bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat. Betul. Dan bagaimana kita menyerap perbedaan yang ada itu seperti apa. Nah, itu. Jadi memang selain memang ilmunya secara teori, secara terapan juga harus disampaikan. Harus. Bahwa nanti kamu akan balik ke negara kamu yang penuh dengan warna, perbedaan, pemahaman, Drama, iya, pengusiran, gitu-gitu. Iya dong, Bang. Iya kan? Kan diusir kan nggak cuma satu golongan kan? Iya, banyak golongan banyak yang juga. diusir. Kecuali yang di gitu dia. Itu disensor, Pak. Oke, jadi kuliah dimanapun nggak lepas dari itu. Tinggal kita pintar-pintar memilah yang mana yang harus kita ikutin gitu lah Bang ya. Jangan maunya kayak anak kecil dibimbing terus. Ya namanya udah kuliah, udah mahasiswa ya Bang ya. Iya. Oke, itu kuliah. Ente ambil jurusan Syariah. Nah, ini honest question. Ini benar-benar pertanyaan jujur. Iya. Berangkat dari ketidakpahaman Ana. Bukannya semuanya ilmu syariah di situ Bang. Mulai hadis, Quran, fikih, dakwah usuluddin. Syariah nih bahas apa? Ya oke. Mungkin tadi yang Bang Kevin bilang semuanya ilmu syariah, memang ilmu syariah. Iya. Ilmu agama. Betul, gitu ya. ilmu syariah ya. Ilmu syar'i. Ya. Tapi di syariah ini kita punya takhusus itu di bidang fikih. Oke. Fikih, usul fikih. Dan adapun hadis-hadis yang kita pelajarin juga hadis-hadis yang erat kaitannya dengan hukum-hukum fikih. Oke, jadi hadis pun yang dipelajari adalah hadis yang ada penerapan fikihnya. Betul. Pendalilan tentang fikih dan lain-lain. Tapi tetap muatan-muatan inti seperti Al-Qur'an, kemudian akidah, kemudian ya hal-hal fundamental lainnya seperti manhaj dan lainnya itu tetap kita pelajari. Dipelajari juga. Tetap kita pelajari. Volumenya nanti semakin semester tua, volumenya makin besar kemana? Ke akidah atau ke fikihnya? Ke fikihnya. Oh, ke fikihnya. Tapi akidah tetap konstan. Oke, konstan. Iya. Ada terus jadwalnya Ada terus. Oke. Menjawab stigma yang miring nih yang ada nih, UIM ada madhabnya nggak? Jangan-jangan madhab Bung Karno juga? Waduh. Bukan kan? Bukan. Soalnya kan banyak katanya, oh nih orang-orang begini nih nggak punya madhab nih, langsung ke ininya, langsung ke Rasulullah katanya gitu. Padahal di fikih pasti nggak mungkin lepas dari pasti bermadhab. Pasti ada madhabnya kan. Bermadhab. Minimal kita tahu pendapat 4 imam besar madhab ini gitu kan. Betul. Nah makanya ini mungkin sering terjadi salah paham di antara masyarakat di Indonesia nih, Bang Kevin. Kayak wah ini orang Wahabi nih. Padahal kita menerapkan cara bermadhabnya madhab Hambali, bukan kitanya itu sesuai dengan Wahabi atau apa gitu kan? Iya, bagus ya. Jadi mungkin koreksi kalau anda salah. Secara kampus, secara kurikulum lebih condong kepada pendapat Hambaliyah. Betul, karena gitu memang ya? Saudi adalah negara yang mengajarkan dan menganut fikihnya fikih Hambali. Dan belajar fikih ini kan Bang Ishraf, dia setelah luas cakupan ilmunya, dalam pembahasannya, hati Anda harus lapang dada dong. Allah, harus. Iya dong. Harus. Nggak pegel ente gitu Bang. Gue udah belajar capek-capek, ya nggak? Gue udah belajar banyak kitab yang gue baca dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, empat-empatnya gue buka. Begini-gini, pas udah belajar, udah megang pendapat yang benar, yang itu nggak salah juga. Nah, ya sebenarnya gini, satu poin. Tujuan kita belajar apa sih? Pembenaran atau kita ingin tahu yang benar? Waduh, berat ya. Itu masuk itu nanti. Masuk itu nanti. Iya, kita belajar nih buat pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Itu dia. Atau kita mau mengetahui yang benar tuh yang mana? Benar. Jadi bukan lagi masalah orang-orang masih sekarang, masa sih kunut-kunut, ya itu mah udah lewat Bang ya. Masalah kunut mau kita udah sama-sama ngerti, udah sama-sama tahu. Nih anak mungkin mau cerita nih sedikit. Boleh. Tentang kisah salah satu senior anak di Malaysia. Oke. Beliau waktu itu sedang program doktoral. S2 beliau di Inggris. Oke. Di Birmingham. Oke. Ternyata beliau itu S1 di UGM, hukum. S1-nya ini beliau itu benar-benar pure liberal. Liberal parah. Dia yang cerita sendiri kan ya, liberal banget. Akhirnya dapat LPDP beasiswa ke Birmingham. Oke. Akhirnya kuliah di Birmingham 1 tahun. Balik di Birmingham. Dia ngajar di UGM. Oke.
celana cingkrang jenggotan. Kata temennya, namanya di sensornya, tit. Kok lo balik-balik dari Inggris bukannya tambah liberal malah jadi Wahabi? Jawabannya? Jawabannya ternyata itu yang dia cari, itu yang dia dapat di sana. Ketika dia di Inggris, kemudian dia mencari komunitas-komunitas yang mana bisa menerima dia. Akhirnya komunitas kajian itulah yang menerima dia. Tapi bang, ternyata di Inggris ini mereka berbagai macam manhaj tuh tersebar di mana-mana. Bahkan Syiah pun tersebar. Iya. Bahkan aku punya temen di Inggris itu juga ada di aku lupa kampusnya, di Imperial College atau di mana. Itu ada 2 masjid di sana. Satu masjid khusus Sunni, satu khusus Syiah. Jadi seberagam itu ya, semacam itu. Tapi masya Allah, yang mau aku tarik garis di sini adalah poinnya, ketika beliau di sana, kemudian berguru dengan masya Allah masyaikh yang sesuai gitu ya. Walaupun di dalam masjid itu saling ya menjelaskan lah, namanya kita kajian ilmiah pasti menjelaskan. Menurut pendapat si yang Sunni ini mungkin bilang Syiah salah gitu ya. Dan menurut orang Syiah juga di kajian Syiahnya Sunni salah gitu kan. Tapi di masyarakat mereka masya Allah ngebaur. Iya, betul lah. Betul. Jadi memang kadang ini ada peran netizen juga memang. Peran netizen yang ya biasalah, kalau bahasa saya sabuk putih baru kenal ini. Tapi Kevin paham, berangkat dari rasa semangat ingin menebarkan kebenaran. Tapi caranya nggak benar. Makanya ikut kelas belajar ngomong. Oh aduh, bener gitu. Ya. Soft selling banget nih. Soft selling. Maksudnya agak patah sih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi gimana cara biar ngomong kayak Bang Kevin sih? Nanti klik link di bio aja ya. Oke Bang, jadi Bang Isra di kuliah syariah itu memang lebih khusus kepada fikih. Ya, dan nantinya penerapannya berarti nanti kepada masalah-masalah kontemporer hari ini, masalah bank bunga riba atau enggak. Betul, itu termasuk salah satu pembahasan gitu ya. Cukup rumit ya pembelajarannya ya. Karena kan kalau nggak tahu, pasti ada tingkat kesulitan masing-masing. Kalau anak hadis berarti dia harus lebih nyari ke zaman-zaman dulu tuh. Betul. Dia meneliti ini gimana, rijalnya gimana, sanatnya tersambung atau enggak. Kan berarti kan berangkatnya kan ke masa lalunya dong. Kalau ente kan harus bersiap menghadapi masa depan. Iya. Gitu kan? Betul. Ada beda output nggak sih Bang? Lulusan hadis, lulusan fikih? Oh jelas. Beda output. Mungkin gini, ketika kita belajar syariah, kita dituntut untuk bisa belajar ilmu-ilmu fikih, kemudian juga bagaimana perkembangan hukum-hukum tersebut di kehidupan masyarakat gitu ya. Kalau kita belajar hadis, kita banyak menelaah bagaimana para rijal hadis gitu ya, para perawi hadis ini mereka menjaga hafalannya, kemudian juga menjaga kemurnian hadis yang memang bersanad gitu dari Rasulullah SAW kepada mereka hingga nantinya akan disebarkan kepada masyarakat. Jadi otomatis mereka ini akan lebih hati-hati. Nah terkadang teman-teman yang di syariah mungkin mereka lebih melihat kemaslahatan yang ada. Sudut pandang jadi beda nih gitu. Tapi ala kulli hal sebenarnya kalau permasalahan yang terjadi itu ya sebaiknya kita serahkan saja kepada mereka yang punya ijtihad masing-masing gitu ya. Karena kita sebagai thalabul ilmi itu ya tugas kita adalah mengikuti siapa yang menjadi guru kita. Tugas kita adalah mencari guru yang terbaik yang bisa kita ikutin gitu. Betul. Nah, untuk masalah para fuqaha ini atau para mujtahid ini mereka berijtihad. Ya mereka salah mau benar mereka tetap dapat kebaikan gitu. Karena kan sudah klasik banget tuh antara muhaddits sama mujtahid ini kadang-kala bentrok kan. Betul. Gitu. Ya ini niat baik menjaga kemurnian agama, ini timbangan masalah mudarat. Selalu begitu. Kalau gambaran besarnya mungkin lulusan Madinah kebanyakan ahli hadits, lulusan Mesir kebanyakan ahli fikih, sehingga ya gitu kan fuqaha gitu lah ya. Masya Allah menarik banget teman. Jadi pengen kuliah lagi saya di. Silakan. Kalau untuk jalur S2-nya harus dari Saudi juga nggak sih Bang? Nah, ini Masya Allah nih, ini mungkin informasi terbaru dan tervalid yang Insya Allah bisa didapetin sama teman-teman semua. Jadi alhamdulillah barakallahu fikum Jamiah Islamiyah UIM biasanya itu untuk pendaftaran S2 itu khusus untuk internal mahasiswa S1-nya mereka. Betul. Terhitung mulai dari tahun ini, mereka membuka program S2 ini untuk mahasiswa internal dan juga untuk mahasiswa non mahasiswa S1 di UIM. Baik itu dari
mau baik itu mereka alumni dari kampus-kampus di Saudi ataupun enggak. Jurusannya bisa diniyah mungkin khusus di Iya. Jurusan diniyah S2-nya, adapun jurusan umum ada beberapa di UIM itu ya. Ada jurusan Saintek, teknik mesin dan teknik informasi. Oke. Dan juga jurusan lughah. Oke. Iya. Siap. Adapun untuk di kampus-kampus lain, itu Masya Allah, ahlan wa sahlan, terbuka. Oke. S2-nya terbuka ya? S2-nya terbuka lebar. Studi in Saudi. Studi in Saudi. Abis ini saya buka. Saya harus cari S2 di Saudi. Mudah-mudahan dapat rumah di Saudi ya. Masya Allah. Bisa Tapi mati di tanah suci itu luar Amin. biasa. Amin. Amin. Tapi Bang Kevin, mungkin untuk for your information aja, untuk S2 itu kebanyakan saat ini karena platform studi in Saudi ini masih beta. Oke. Jadi untuk S2 ini masih biasanya daftar di portal-portal kampus masing-masing yang kita tuju. Baik. Berarti harus tahu kampusnya dulu ya. Betul. Harus tahu. Yang dingin selain Taif apa lagi ya? Ada di Abha sebelah di sana Abha atas. dingin, terus kemudian di Tabuk Tabuk dingin tuh, Jauh Masya Allah. Tabuk kayaknya. Oke Bang. Kita sekarang bergeser ke PPI atau PPMI ini ya. Ya. Ada PPI kan, kita tahu PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Kalau di Saudi PPMI. Iya. Ada PPMI Riyadh, PPMI Jeddah, PPMI Mekah. Iya. Ente PPMI Saudi. Iya. Berarti yang menaungi PPMI itu Iya. satuan ya. Satuan. Apa fungsinya, Bang? Tugas kita adalah menghimpun dan memberikan wadah buat teman-teman PPMI cabang ya, kita bilangnya PPMI cabang. Untuk ketika mereka ingin punya hubungan dengan pihak-pihak luar, terus kemudian mereka ingin punya program yang memang bersifatnya general untuk kemahasiswaan secara umum, nah itu kita yang programkan. Oh gitu. Iya. Jadi memang sebagai organisasi mahasiswa, saling komunikasi mahasiswa Indonesia yang ada di Jeddah, yang ada di Taif tadi, Betul. yang ada di Mekah, Madinah, Betul. saling kontak, bikin program bareng. Betul. Coba bayangin Bang, ini mungkin sekedar big picture untuk PPMI Saudi ini ya. Secara demografi kita punya kurang lebih 2.000 mahasiswa aktif. 2.000 mahasiswa aktif Indonesia di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia. Kurang lebih sekitar 1.300 atau 1.400-an itu S1. Sisanya S2 dan S3. Berarti kan Masya Allah ya, kalau kita lihat dari segi mahasiswa persebaran kita sebegitu banyak. Walaupun nggak sebanyak tempat-tempat lain gitu ya. Tapi kalau kita bisa memanage SDM yang ada ini, baik itu dari latar belakang pendidikan agama, syar'i maupun pendidikan saintek gitu ya. Itu kita akan bisa membuat satu ekosistem yang Masya Allah ajibnya gitu ya, untuk kebermanfaatan Indonesia nantinya. Betul. Membanggakan negara Indonesia juga dong. Anak bangsa. Jelas. Benar. Pertanyaan sebelum terakhir nih, Bang Israf. Tentu ini menarik banget ya teman-teman semua. Ntar untuk lebih tahu informasi lebih jelas apa aja kegiatan PPMI Saudi, silakan follow Instagramnya di PPMI Saudi. PPMI Saudi. Informasi pendaftaran besok gitu Insya Allah diupdate juga kan. Share update. Alhamdulillah loh. Kita mau jadi apa kedatangan ketua ente ya? Alhamdulillah ketua Qadarullah. Ketua partai bukan. Ketua PPMI Saudi, alhamdulillah ya, dan kita di sini bisa ngobrol banyak tadi masalah kemahasiswaan. Pertanyaan sebelum terakhir, Bang. Banyak pertanyaan begini. Untuk perempuan gimana nasibnya? Kampus mana aja yang bisa? Harus pakai mahram atau enggak? Jangan dijawab dulu. Enggak saya. Kalau rame lanjut part 2. Enggak. Gimana Bang, perempuan nasibnya gimana? Untuk perempuan ahlan wa sahlan, silahkan. Bisa, alhamdulillah. Di kampus mana aja? Ada beberapa kampus yang memang tidak menyediakan fasilitas kuliah untuk perempuan. Tapi ada yang memang menyediakan. Yang menyediakan itu kalau di Madinah ada di Taif University. Taibah. Taibah University. Ya. Kemudian di Jeddah ada King Abdul Aziz University. Kemudian di Riyadh ada King Saud University. Ada juga Princess Nourah, ini khusus buat perempuan. Princess Nourah. Wah, itu Bang, kalau kita lihat kampusnya, itu bener-bener ada satu gedung gede banget, kayak istana. Ternyata itu library-nya mereka. Dan dari jalan itu kelihatan, itu dekat banget sama airport tuh. Kita kalau keluar airport mana? Airport Riyadh. Riyadh. Iya. Kalau kita keluar dari airport itu, jalan mungkin ada sekitar 3 km itu panjangnya tuh kampus. Masya Allah. Princess Nourah University. Anakku, insya Allah ya nak. Amin. Itu kalau masuk sana termasuk Princess Nourah University, full beasiswa. Ya Allah. Ini hari Jumat sore bukan ya? Ya Allah, pengen banget merinding banget Anda dengarnya Bang, ya Allah. Jadi untuk perempuan ada kampus-kampus yang lain dan ada Princess Nourah tadi di Riyadh ya. Iya, lagi-lagi jurusannya beragam tuh. Mulai dari ilmu duniawi sampai ilmu dinia. Ada semua ya. Ada semua. Jadi cek aja teman-teman semua di Studi in Saudi, di situ lengkap banget. Dan untuk nanya-nanya bisa DM ke
PPMI Saudi. Ya, nanti ada admin juga ya Bang ya. Ada. Jawab situ ya. Ada acara, mudah-mudahan ini jadi penggerak kita bersama supaya sama-sama kita bisa merasakan sensasi dan pengalaman belajar di tanah Arab, khususnya di Mekah, di Madinah, dan di tanah-tanah Arab yang lain, supaya bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar, lancar pula ya, dan itu berpengaruh untuk ibadah kita Bang ya. Amat sangat berpengaruh. Baca Qur'annya lebih tenang, lebih khusyuk, nggak usah Masya baca Allah. terjemahan lagi sampingnya. Udah tenang, enak begitu insya Allah. Dan mudah-mudahan, bintu doanya Bang ya, mudah-mudahan anak-anak bangsa semua di sini lebih aware lagi sama ilmu din ya, ilmu agama, dan juga tentunya mau sama-sama kita kuliah di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia. Bang, pertanyaan terakhir untuk Bang Isyraf nih. Nggak susah-susah. Oke. Pertanyaan pribadi. Oke. Podcast mau jadi apa? Maka pertanyaannya, Bang Isyraf mau jadi apa? Masya Allah. Oh, ini unik nih. Ini mungkin aku agak cerita panjang gitu Boleh. ya, Bang Kevin. Jadi dulu tadi kan kita udah pernah tadi kita udah singgung, Ya. aku dulu pengen jadi dokter. Kemudian daftar Madinah, ke kampus di Malaysia ngambil finance. Ternyata ngambil syariah. Salah satu tujuan aku ngambil syariah itu adalah aku pengen ngedalemin ilmu fikih syariah, ilmu fikihnya, kemudian juga ilmu fikih muamalat kontemporer, ilmu usul fikih, sehingga nanti aku bisa ngembangin ke depannya insyaallah gitu ya. Semoga Allah mudahkan ilmu-ilmu Islamic finance. Islamic finance. Iya, karena ketika dulu di Malaysia kita pernah diskusi sama dosen, banyak akad-akad syariah di bank-bank syariah itu salah ternyata akadnya. Kenapa? Iya, Karena karena BSI muamalat praktikan. karena dewan syariah mereka itu tidak menguasai ilmu-ilmu ekonomi. Jadi ketika ekonom mereka atau bankir mereka menanyakan suatu hukum dari sebuah sistem yang mereka buat, Ya. ternyata si dewan pengawas syariah mereka ini miss poin-poin tertentu. Sehingga ketika kontrak-kontrak tersebut sudah dijalankan karena sudah di ACC sama Dewan Syariah, baru ketahuan, oh ini nggak syar'i nih, nggak sesuai dengan syariat nih. Nah itu yang pengen ibaratnya. Tapi masih berjalan sekarang. Masih berjalan karena susah Bang. Ketika sudah berjalan, berapa juta manusia yang mengikuti kontrak tersebut ingin dibatalkan secara menyeluruh kan kerugian besar. Benar. Iya. Jadi itu harapan Anda ke depannya ya, Bang Isyraf ya. Dan ditambah lagi, ya alhamdulillah dengan kita jadi pengurus di PPMI Saudi ini kita bisa melihat berbagai macam gitu ya kondisi manusia yang ada. Terus kemudian juga kita bisa memetakan kira-kira kita nih tujuannya apa sih? Kita nih diamanahkan untuk kuliah di Saudi ini adalah terutama di Madinah, di UIN untuk menjadi dai. Iya kan? Nah, gimana tuh? Nah, menemukan irisan tengahnya gimana? Nah, jadi ini mungkin masih di tahap kita ingin mengembangkan gitu ya. Oke. Mungkin ini sembari aku menjelaskan dan mungkin bisa mempromosikan salah satu kegiatan kita di PPMI Arab Saudi. Kita melihat tadi ya dari segi mahasiswa, persebaran mahasiswa kita, demografinya mahasiswa kita ada sebegitu banyak, 2.000 mahasiswa kurang lebih, dan kita ingin memberdayakan mahasiswa-mahasiswa ini, melatih skill set mereka sehingga tidak yang dikenal itu tidak hanya menjadi mutawif dan ahli pertravelan duniawi, tapi juga esensi sebagai pendainya ini, pendakwahnya ini bisa juga dilihat gitu sama masyarakat. Jadi insya Allah di tanggal 28 Juli nanti kita insya Allah akan menyebarkan beberapa dai kita, relawan-relawan kita. Tanggal 28 Juli ini nih? Iya. 28 Juli nanti. Ada berapa banyak jumlahnya Bang? Kurang lebih ada 10 dai dari Madinah, dari UIM dan sekitarnya. Dari kampus-kampus di Arab Saudi tentunya. Ke NTT. Iya, Kabupaten Sika. Iya. Oke. Kenapa untuk berdakwah? Kenapa kita kenapa itu menjadi daerah tujuan kita gitu ya? Karena kita lihat ternyata persebaran kristenisasi di daerah sana sangat besar. Iya, betul. Sangat besar. Dan kalau kita gitu ya sebagai mahasiswa ataupun orang-orang yang punya concern di bidang dakwah itu tidak memberikan perhatian lebih ke mereka, maka akan hilang keislaman di sana. Gitu. Iya. Jadi kita akan menjaga keislaman tersebut dengan kita mendatangkan teman-teman mahasiswa kita ke sana, berkolaborasi juga dengan pemerintah setempat, kemudian juga dengan MUI setempat untuk membuka jalan di sana. Kemudian kita juga akan mengadakan daurah janais, pembagian sembako, insya Allah. Masya Allah. Kemudian juga sunatan massal untuk masyarakat di sana.
Oke. Dan nantinya output kita adalah ketika kita sudah selesai masa pengabdian kita di sana, kita akan terus melakukan pengkaderan kepada masyarakat-masyarakat di sana sehingga kita jadikan desa-desa yang kita datangi itu desa-desa binaan kita. Wih, Masya Nantinya Allah. big picture-nya adalah visi akhir kita adalah kita ingin menjadikan masyarakat-masyarakat di sana itu, terutama yang masih kecil-kecil ini nantinya Iya. bisa kuliah di Saudi. Amin ya rabbal Insya alamin, Allah, ya. insya Allah. Karena mungkin yang dari NTT masih sedikit. Sedikit ada Ada tapi sedikit. Iya. Iya ya. Oke ya. Jadi bisa dibantu teman-teman semua ikut programnya ya bareng-bareng. Buka aja PPMI Saudi. Di situ lagi ada program ya Bang ya. Iya, di situ ada program. Ada program di mana nanti ada 10 dai dikirim ke NTT Kabupaten Sika untuk berdakwah di sana dan kamu bisa ikut berkolaborasi membantu dengan apa yang kamu bisa. Caranya silakan lihat Instagram PPMI Saudi dan di situ lihat ada caranya di situ Bang ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi singkatnya secara keseluruhan atau secara khusus Bang Ishraf mau jadi apa? Insya Allah kita pengen jadi dai tapi yang kuat ya secara finansial. Dai yang kuat secara finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.